Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kompetensi, perkenalkan nama saya Aulia Andiriantika, mahasiswi PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Malang dengan NIM 2531137356164. Saya mengajar di SDN Pabuaran 2 Cibinong, Kabupaten Bogor. Pada hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja. Ini KTP saya. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Belajarnya karena tidak ada yang absen hari ini. Kalau gitu kita berdoa azan tolong istighfar dulu ya. Kita berdoa siap, tangannya diangkat siap, kepalanya ditundukkan siap, berdoa mulai. Sebelum mulai pembelajarannya, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila dulu ya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Sebelum mulai kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, semangat semua ya. Sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang tahu benda ini nggak? Apa namanya? Ada yang tahu nggak? Apa? Magnet. Iya, jadi hari ini karena Ibu bawa magnet, jadi kita akan belajar tentang magnet. Hari ini kita akan belajar tentang magnet. Ibu akan bacain tujuan pembelajaran hari ini. Ya, tujuan pembelajaran hari ini setelah yang pertama, setelah ditunjukkan macam-macam bentuk magnet, murid dapat memahami macam-macam bentuk magnet. Jadi kalian paham ya, magnet itu bentuknya apa saja, namanya apa saja. Ibu sudah bagi ya kalian menjadi 4 kelompok. Nah, sekarang sebelum ini dibuka dulu buku
magnetnya tuh diam, tapi benda lain itu bisa tarik sama benda. Namun tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet, hanya benda-benda yang mengandung logam seperti besi dan baja. Gitu ya, hanya benda yang mengandung logam seperti besi dan baja. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ya, Kalista? Ya, benda yang bisa ditarik sama benda yang nggak bisa ditarik. Habis ini ibu jelasin ya. Next. Nah, temukan benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Jadi ini adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Yang pertama ada apa ini? Baterai. Terus yang kedua? Baut. Buku, plastik, gunting, pensil. Kira-kira benar nggak nih? Hah? Benar nggak? Coba tadi katanya kalau benda itu yang bisa ditarik magnet itu yang logam, yang berbahan logam. Kira-kira kalau benang bahan logam nggak? Nggak. Kalau buku? Plastik? Pensil? Nah, ini tugas kalian untuk bisa mengklasifikasikan atau mengelompokkan mana benda. Tadi kan kalian tanya, kita cari jawabannya sendiri. Ya, kalian yang akan menemukan jawabannya sendiri. Ya. Nah, ternyata udah dikasih tahu nih, benda yang dapat ditarik udah diklasifikasikan. Ternyata ini dia yang kalian bilang enggak, itu yang tidak ditarik benar berarti ya kalian ya. Nah, apakah kalian tahu kenapa tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet? Ya benar, karena hanya benda yang mengandung logam dan besi, logam, besi atau baja yang dapat ditarik. Makanya cuma baterai, baut, tang, dan kunci. Benar nggak sih? Nanti kita buktikan. Nah, untuk magnet itu ada dua. Coba kalian perhatikan magnet kalian. Ya. Hampir di setiap magnet itu warnanya beda. Ada yang warna biru dan warna merah. Ya. Yang N itu artinya north. North itu dalam bahasa Inggris artinya utara. Yang S adalah south, yaitu selatan. Jadi nanti kalian akan coba sendiri karena di dunia ini tuh ada namanya kutub utara, kutub selatan, tahu? Nah, makanya kenapa kompas itu dia kompas itu kan salah satu contoh magnet juga. Dia namanya pakainya itu magnet jarum. Jadi dia jarumnya itu akan selalu menuju ke utara dan selatan, kayak gitu. Jadi ketika utara dengan selatan itu saling tarik menarik. Kalau utara dengan utara akan terjadi tolak menolak. Jadi ketika kutubnya antara selatan dan utara maka akan saling tarik menarik. Tapi kalau sama kutubnya, misalnya selatan sama selatan, itu akan tolak menolak. Kalau utara dengan utara dia akan tolak menolak. Macam-macam bentuk magnet. Yang ini berarti namanya magnet apa? Magnet hook. Terus ada magnet silinder ya, cuma kita nggak punya magnet silinder. Terus ada magnet jarum. Magnet jarum itu biasanya digunakan di kompas, gitu. Terus magnet batang. Ada di contohnya magnet batang. Habis itu magnet cincin. Ada? Ada. Sudah? Kita lanjut ya, semua lanjut jelasin materinya dulu, nanti yang lainnya nanti selesaikan dulu. Ya, nanti dulu. Lanjut ya. Selanjutnya ini ya, apakah kalian suka berpetualang? Siapa yang udah pernah naik gunung? Ada yang pernah naik gunung? Belum pernah. Mungkin nanti kalau kalian sudah besar bisa naik gunung sendiri, nah kalian akan merasakan ini seseorang yang berpetualang harus bisa menguasai kompas, karena kompas merupakan alat petunjuk arah sehingga kalian bisa membaca peta dengan benar dan tidak tersesat dalam perjalanan.
gaya magnetik yang dapat menghasilkan gerakan dan suara. Coba kalian temukan barang-barang tersebut. Apa ini? Lemari, laci. Ada nggak di rumah kalian yang lacinya pakai magnet? Yang kadang bisa langsung nah, itu dulu ya, betul sama. Itu ada. Jadi laci itu ada yang bisa langsung menutup sendiri karena menggunakan gaya magnet. Jadi dia bisa lebih rapi lah. Terus yang kedua ada kipas. Kipas di rumah punya kipas ya. Ternyata kalau kipas berputar itu karena ada gaya magnetnya. Dia di gunung itu ada magnet. Selanjutnya ada sound system. Karena magnet ini tadi menghasilkan gerakan dan suara, makanya magnet juga digunakan di speaker. Terus yang keempat ada mesin cuci. Nah, ternyata mesin cuci bisa bergerak itu karena ada gaya magnet. Terus tempat sampah. Tahu tempat sampah yang bisa tutup sendiri. Itu ternyata kenapa bisa kayak gitu karena ada gaya magnet. Penggunaan magnet berperan penting dalam membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Banyak perangkat elektronik yang memanfaatkan gaya magnet seperti speaker, kipas angin, mesin cuci, televisi, dan petunjuk arah kompas. Gitu ya. Nah, sekarang sudah selesai. Nah, tadi untuk membuktikan benda-benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet, benar atau enggak nih yang dibilang sama poin-poinnya, kita akan buktikan ya. Yang sudah kalian bawa itu kalian cek di tugas 3 ya. Setelah tugas 2 di tugas 3 itu juga ada benda-bendanya. Kalian bisa tuliskan di sini ada kolom benda yang dapat ditarik oleh magnet apa saja. Terus benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet apa saja. Itu kalian tulis di situ, kalian lakukan percobaannya. Ya, magnet. Dicoba barang pertama ada paku, ada pakunya, bawa paku. Terus benang, bawa benang. Pensil, kunci, gunting, baut, lidi, tutup botol, buku, uang koin, ada uang koinnya, kopi, kopinya mana kopi kamu? Penghapus. Nah, kalian uji coba sendiri dengan yuk kita lakuin sama-sama ya. Pertama kita akan coba kemana dulu? Buka dulu lembar itunya yang tugas 3. Yang tugas 3. Tugas satunya sudah semua? Tugas satunya sudah diisi semua? Benar. Coba buka tugas 1, ibu cek tugas 1. Ini selatan dengan selatan, utara dan utara. Kalau ini selatan, utara, ini utara, selatan. Coba nih, coba. Pakai ini coba. Sama punya kamu ini. Ketika selatan dengan utara. Tarik apa? Sekarang kalau itu sama selatan dengan selatan, utara dengan utara. Apa rasanya? Namanya sudah, nama kelompok sudah sampai buka. Sudah. Kita masuk ke tugas 3. Tugas 2-nya sudah semua? Sudah. Kelompok ya? Tugas 2-nya sudah.
Gimana Kalista? Magnet sama paku tertarik gak? Tertarik, siapa tertarik? Terus yang kedua, di kamu dapat tertarik gak? Aku dapat gak? Coba. Keluarin dari plastiknya, coba dikeluarin dari plastiknya. Ya kalau baru kesini ya bisa saling ini loh warnanya. Bisa saling ini. Bisa ya, berarti paku apa kesimpulannya? Paku dapat ditarik oleh magnet atau magnet dapat menarik paku. Kenapa? Karena paku mengandung bahan logam. Sekali lagi. Mana benangnya? Coba. Bisa nggak benangnya? Nggak bisa. Kelompok ini nggak bisa. Kelompok kamu. Ada nggak benangnya? Ada. Kelompok ini bisa nggak benangnya? Tertarik nggak? Tertarik nggak? Kelompok sana? Tidak. Berarti kesimpulannya namanya namanya dari sana dari kamu namanya siapa? Yang kencang dong. Ya, ya. Ya, semuanya baca sama-sama bareng-bareng. Mana magnetnya mana? Coba tunjukin. Tunjukin yang mana magnet datang. Oh, magnet datang. Benar gak? Terus? Itu apa? Ya, itu magnet cincin. Terus magnet silinder. Ada magnet silinder tapi nggak ada ya ininya contohnya. Terus sama magnet jarum yang ada di mana? Kompas. Terus selanjutnya lagi ya, jadi kutub itu terbagi menjadi dua, ada kutub selatan dan kutub utara. Itu dia reaksi yang sudah dibacakan tadi. Ketika selatan dengan selatan akan saling menarik reaksinya. Ketika utara dengan selatan dengan selatan saling tolak menolak, utara dengan selatan saling tarik menarik, utara dengan utara saling tolak menolak. Terus yang terakhir yang ketiga, tugas 3, benda apa saja yang bisa ditarik dan benda yang tidak bisa ditarik. Yang berbahan apa? Berarti bahan benda yang dapat ditarik magnet sama benda yang tidak dapat ditarik magnet.
sendiri-sendiri. Ya, kita akan membagikan. Satu orang satu. Waktunya Amin. Oper ke sana. 5 menit. Cukup 5 menit. Cukup. Dikasih nama dong. Asik. Udah bisa. Berdiri kali ya, berdiri jangan dulu. Berdiri. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan, nyanyi. Ulangi. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Gendong. Alhamdulillah pembelajarannya sudah selesai. Itu mau menarik kesimpulan yang sudah kita pelajari ya. Yang pertama, kalian sekarang jadi tahu ya apa itu magnet. Magnet itu adalah benda yang dapat menarik benda lain yang mengandung logam, besi, dan baja. Oke, kita ulangi. Magnet adalah benda yang dapat
Oh, nempel-nempelin magnet ke benda ya, kayak tarik gaya ini gitu ya. Karena kenapa bisa itu paling menarik ya? Pelajar. Jadi kalian ya yang masih anak kecil, masih pelajar, memang tugasnya itu hanya belajar. Jadi jangan sampai bosan untuk belajar, jangan sampai malas untuk belajar. Terus abis itu apalagi sampai nggak mau belajar dan lain sebagainya, atau jangan sampai putus sekolah hanya karena malas. Jangan ya, karena belajar itu adalah kunci dari kesuksesan. Nah, sebelum kita pulang, kita berdoa agar dalam diri doanya Kita berdoa. Tangannya diangkat. Kepalanya ditundukkan. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur ya, karena kita sudah dikasih kesempatan untuk belajar kali ini. Yang duduknya rapi, yang kelompoknya duduknya rapi, boleh pulang. Kalau mau pulang